Part 8. Setelah pertarungan Jin Sohan dan Great Demoness selesai, Jin Sohan dan ketiga mantan murid Great Demoness pergi ke salah satu penginapan. Mereka pun berbincang sambil makan-makan. Damwol bertanya kepada Jin Sohan, bagaimana Jin Sohan bisa menjadi murid Poison Demon. Jin Sohan berkata, aku diculik. Damwol bertanya kembali, apa itu, alasan dirimu menghilang? Jin Sohan berkata kembali, benar, satu dari 4 Great Demon yang menjadi masterku, dia mencuriku. Junior kedua bertanya, mastermu orang yang menyeramkan bukan? Aku dengar banyak tentang dia dari masterku. Jin Sohan menjawab, iya, dia menyeramkan. Karena obsesinya pada penelitian racun, dia memakai manusia hidup untuk menguji racun-racunnya. Mereka yang mendengar jawaban Jin Sohan terkejut. Jin Sohan berkata dalam hatinya, tapi, aku selamat, karenanya dia tidak menculik orang lain. Jin Sohan meneruskan perkataannya, aku ingin kalian semua tetap merahasiakan kalau aku adalah murid Poison Demon dan kalian murid Great Demoness. Karena tidak ada tempat yang menyambut baik para murid dari 4 Great Demon di Jianghu. Kalian mungkin harus berhadapan dengan fraksi ortodoks jika mereka menyadari itu. Senior dari para mantan murid Great Demoness, bertanya kepada Jin Sohan, apa yang Jin Sohan lakukan pada 100 Dragon Whip Masternya. Buat kalian yang belum tahu 100 Dragon Whip adalah senjata cambuk yang dipakai Great Demoness saat melawan Jin Sohan. Jin Sohan berkata, kutangani senjata mengerikan itu bersamaan dengan tubuh Great Demoness. Jadi, lupakan saja soal itu. Meski benda itu senjata yang berharga, itu benda yang telah mengambil banyak nyawa Master bela diri lebih dari yang kalian tahu. Tentu saja, di antaranya juga mungkin ada para master bela diri dari fraksi ortodoks. Saat kalian menggunakan cambuk itu, tidak hanya fraksi ortodoks, tapi juga para ortodoks itu juga akan menghampiri kalian. Jin Sohan pun pergi meninggalkan mereka dan menyuruh mereka memakan makanan yang sudah disajikan sebelum pergi. Diketahui Jin Sohan pergi ke salah satu pemandian air panas. Jin Sohan berkata dalam hatinya, di saat kebanyakan luka yang kudapat ketika bertarung dengan Great Demoness pulih, rasanya jadi lebih baik saat datang ke pemandian air panas. Jika kabar menyebar bahwa aku membunuh Great Demoness sendirian, aku penasaran, reaksi seperti apa yang akan ditunjukkan para masterku. Dan tak lama beberapa orang yang dipenuhi tato di sekujur tubuhnya masuk ke pemandian yang Jin Sohan tempati. Mereka pun berbaris di hadapan Jin Sohan dan melihat ke arahnya. Seseorang lagi pun datang dan ternyata dia adalah Gusa dari Dark Path Chang'an. Gusa pun melihat ke arah Jin Sohan lalu memberi hormat dan memperkenalkan dirinya, ditambah dia memanggil Jin Sohan dengan sebutan Sex Demon. Jin Sohan yang mendengar perkataan Gusa merasa bingung. Gusa tersenyum dan berkata dalam hatinya, Sex Demon adalah seorang ahli dalam menghadapi perubahan teknik. Dia pasti terkesan karena kami mengetahui dirinya. Jin Sohan berkata, kau, dasar bajingan gila. Siapa yang kalian panggil Sex Demon? Gusa yang mendengar jawaban Jin Sohan terkejut. Jin Sohan lalu berdiri untuk menghampiri mereka. Gusa dan para bawahannya terkejut melihat luka yang ada di sekujur tubuh Jin Sohan. Gusa berkata dalam hatinya kembali, itu semua luka yang parah. Jika itu berasal dari banyak perang yang dia ikuti, maka, Gusa pun menebak-nebak kembali dan menyebut Jin Sohan dengan sebutan Berserker Demon. Jin Sohan berkata kembali, dasar para bajingan sialan. Namun ketika Gusa melihat barang Jin Sohan, dia meyakini kalau Jin Sohan adalah Sex Demon. Kalian sudah mengertikan apa yang saya sebutkan dengan barang. Kalau saya terangin lebih detail, itu terlalu sensitif, jadi segitu aja ya teman-teman. Oke, lanjut. Beberapa waktu pun berlalu, setelah pertemuannya dengan Jin Sohan. Gusa kembali menghadap Go Seo-geok dengan muka yang babak belur karena dihajar oleh Jin Sohan. Go Seo-geok berkata, Gusa, harusnya kau mati saja di sana, kenapa kau repot-repot kembali hidup-hidup? Gusa yang mendengar perkataan Go Seo-geok gemetar ketakutan dan hanya bisa menjawab minta maaf. Go Seo-geok berkata kembali, bukan hanya kau tidak bisa menemukan apapun, kau bahkan dihajar sampai seperti ini. Apalagi di dalam teritoriku, Chang'an. Gusa menjawab, saya bertanya padanya dengan sopan, tapi saya tidak bisa melakukan apapun karena dia tiba-tiba memukul saya.
Dia bukan ahli bela diri biasa. Lalu Go Seo-geok bertanya siapa sebenarnya Jin So-han. Gusa menjawab kembali, dia punya banyak bekas luka aneh di sekujur tubuhnya. Itu tubuh orang yang gila. Persamaan dengan amarahnya yang membara, saya rasa dia berseker demon. Setelah mendengarkan perkataan Gusa, Go Seo-geok dengan marah berkata, 4 Great Demon sialan. Pertama, Great Demoness, lalu Sex Demon, dan sekarang berseker demon. Apa mereka pikir fraksi Chang'an-un Ortodoks itu kamar tidur mereka atau semacamnya? Kumpulkan semua orang-orang kita. Salah satu dari bawahannya berkata, Tuan, entah dia satu dari 4 Great Demon atau bukan, dia cukup kuat untuk membunuh satu dari 4 Great Demon. Go Seo-geok menjawab dengan marah dan berkata, lalu kenapa? Apa kau pikir satu dari 4 Great Demon bisa membunuh semua fraksi Chang'an-un Ortodoks? Sekarang, ini jadi masalah harga diriku. Mulai sekarang, hanya dia yang akan melakukan pekerjaan pelayan. Gusa yang mendengar perkataan Go Seo-geok hanya bisa menangis dan mematuhinya. Di keesokan harinya, kabar yang mengatakan Jin So-han adalah seks demon menyebar dan diketahui banyak orang, tak terkecuali oleh mantan murid dari Great Demoness. Senior dari mereka meledek Jin So-han dengan sebutan seks demon. Jin So-han pun mengatakan kepadanya kalau dirinya bukanlah seks demon, atau muridnya seks demon. Damwol dan junior kedua hanya tersenyum. Tak lama terdengar suara kegaduhan dari luar. Dan ternyata Go Seo-geok menghampiri tempat Jin So-han dan mantan murid Great Demoness menginap dengan membawa banyak para anak buahnya. Go Seo-geok menyuruh beberapa anak buahnya untuk menyeret Jin So-han. Mereka pun mulai memasuki tempat tersebut. Namun tak lama terdengar suara teriakan dan mereka pun terlempar keluar. Jin So-han berkata, siapa yang berani-beraninya menggangguku sepagi ini? Go Seo-geok bertanya kepada Jin So-han apakah dirinya adalah berseker demon. Jin So-han yang sudah lelah mendengar sebutannya terus berganti-ganti. Karena orang-orang seenaknya menebak dirinya itu siapa, Jin So-han menjawab. Hah, kelihatannya aku berseker demon hari ini. Kemarin ada orang gila yang memanggilku seks demon. Lalu Go Seo-geok bertanya kembali kalau Jin So-han bukanlah berseker demon. Dan Jin So-han menjawab tentu saja bukan. Go Seo-geok yang mendengar jawaban Jin So-han tersenyum lalu memperkenalkan dirinya dan berkata, aku, Go Seo-geok, jika kau bukan sang berseker demon, siapa kau, dan kenapa kau menyebabkan masalah di Chang'an tempat yang aku kuasai? Jin So-han pun memperkenalkan dirinya dan berkata, aku faksi Un Ortodoks Chen Yang, Jin So-han. Setelah mengetahuinya, Go Seo-geok berkata, faksi Un Ortodoks Chen Yang, apa kau membicarakan tentang Chen Yang? Di mana asosiasi Sun Dragon dan klan Revolving Blood berada? Jin So-han pun membenarkan hal tersebut. Go Seo-geok meneruskan perkataannya, kenapa faksi Un Ortodoks Chen Yang menyebabkan masalah di sini? Apa mereka tahu kalau kau di sini? Jin So-han menjawab. Mereka tidak perlu sampai tahu. Karena aku telah mengambil alih seluruh faksi Un Ortodoks Chen Yang. Go Seo-geok pun terkejut dan berkata dalam hatinya. Anak muda seperti itu mengambil alih seluruh faksi Un Ortodoks Chen Yang. Jika ini benar berarti pasti ini akan menjadi menyulitkan jika kami memilih untuk menghajar mereka. Go Seo-geok pun tertawa dan berkata, kau pasti pemimpin faksi Un Ortodoks Chen Yang ada di ujung Shanxi kalau begitu. Tapi kenapa kau datang ke tempat ini untuk membunuh iblis wanita yang besar itu? Jin So-han berkata, ini bukan urusanmu. Go Seo-geok yang mendengar jawaban Jin So-han marah dan berkata, dasar bajingan kurang ajar. Baiklah, kalau begitu, serahkan murid-murid iblis wanita itu. Kami punya urusan dengan iblis wanita itu dan murid-muridnya. Senior dari mantan murid Great Demoness yang mendengar perkataan Go Seo-geok berkata, kalian tidak berani bersuara sama sekali ketika Master masih hidup. Kutebak kalian pasti merasa bisa melakukan sesuatu karena beliau sudah mati kah? Go Seo-geok dan para anak buahnya terkejut dengan kecantikan mereka dan berkata dalam hatinya. Mereka, murid-murid si iblis wanita itu. Mereka benar-benar cantik sampai-sampai lelaki manapun menginginkan mereka, bahkan jika mereka bukan seks demon. Go Seo-geok lalu bertanya, bagaimana bisa faksi Un Ortodoks Chen Yang terhubung dengan murid-murid iblis wanita itu? Jin So-han menjawab kalau dirinya saling kenal. Go Seo-geok berkata kembali, baiklah, tidak apa jika kalian saling kenal.
Jika kau menyerahkan mereka sesuai permintaanku, maka faksi unortodoks Chen Yang dan faksi unortodoks Chang'an tidak akan ada masalah. Bagaimana menurutmu? Senior dari mantan murid Great Demoness, Dam Wall dan junior kedua, melihat ke arah Jin Sohan dan berkata dalam hatinya. Seperti yang Go Seo Geok katakan, tidak perlu bagi dia untuk bertarung dengan faksi unortodoks Chang'an karena kita juga tidak begitu saling kenal. Jin Sohan lalu berkata, aku tidak bisa menyerahkan mereka. Aku juga memang tidak ada niat untuk itu. Para mantan murid Great Demoness pun tersenyum setelah mendengar jawaban dari Jin Sohan. Tapi hal sebaliknya untuk Go Seo Geok, dia sangat marah dan berkata, aku adalah hukum di faksi unortodoks Chang'an. Sudah seharusnya seperti itu. Memang seperti itu, dan akan terus seperti itu. Jin Sohan mengibaskan kipasnya lalu berkata, tidak, hukum dalam faksi unortodoks seharusnya adalah yang terkuat. Sudah seharusnya seperti itu, memang seperti itu, dan akan terus seperti itu. Mereka yang mendengar perkataan Jin Sohan terkejut. Jin Sohan berkata kepada ketiga mantan murid dari Great Demoness, seberapa kuat kemampuan kalian? Apa aku harus menjaga kalian sambil kita bertarung? Dam Wall pun menjawab perkataan Jin Sohan kalau dia tidak selemah yang dipikirkan. Dan seniornya juga membenarkan perkataan Dam Wall dan lagi pula mereka adalah murid iblis wanita hebat itu. Jin Sohan pun tersenyum setelah mendengar perkataan mereka, lalu berkata kalau angin akan segera bertiup. Go Seo Geok yang belum memahami perkataan Jin Sohan langsung melompat tinggi dan mengeluarkan jurusnya yang bernama Immortal Wind Flash Strike. Seketika angin yang begitu besar mengarah kepada mereka. Go Seo Geok yang melihat itu, langsung mengeluarkan pedangnya dan memblok dengan tebasannya. Namun, sebagian dari mereka tetap terkena serangan tersebut. Di waktu yang sama, para mantan murid Great Demoness menerjang ke arah mereka dan melancarkan serangannya dengan senjata mereka yang sama, seperti masternya sejenis cambuk. Go Seo Geok yang masih terkejut dengan kekuatan para mantan murid Great Demoness, dikagetkan oleh Jin Sohan yang menghampirinya. Jin Sohan berkata, tidak disangka kau mampu membelah Immortal Wind Flash Strike, kau lumayan juga. Go Seo Geok pun menyerang Jin Sohan namun Jin Sohan masih bisa dengan mudah menangkisnya. Go Seo Geok pun mencoba terus menyerang Jin Sohan, namun tetap tidak ada satu serangannya yang mengenai Jin Sohan. Jin Sohan berkata, apa kau kira, kau adalah hukum di sini, di saat kau sendiri sangat lemah? Go Seo Geok yang terpancing oleh perkataan Jin Sohan sangat marah, tapi di waktu yang bersamaan Jin Sohan melancarkan serangannya. Dan Go Seo Geok bisa membloknya. Namun, karena itu dia pun terhempas jauh ke belakang. Go Seo Geok berkata dalam hatinya, yang kulakukan hanyalah menahan serangannya, tapi rasanya seperti seluruh lenganku hampir putus. Bisa-bisanya berandalan seperti dia memiliki energi dalam yang lebih kuat dariku. Sial, aku tidak menyangka kalau murid iblis wanita itu sekuat ini. Jin Sohan dengan santainya mengibas-ngibaskan kipasnya. Sehingga membuat Go Seo Geok sangat marah karena merasa sangat diremehkan. Jin Sohan lalu memalingkan pandangannya ke arah pertarungan para mantan murid Great Demoness, lalu berkata dalam hatinya. Mereka bertarung bersama dengan cukup baik. Apa mereka para eksklusif dari faksi unortodoks Chang'an? Tapi kelihatannya mereka bertiga mengalami kesulitan. Go Seo Geok yang melihat Jin Sohan memalingkan pandangannya saat sedang bertarung dengannya marah dan berkata dalam hatinya. Lelaki ini, melihat ke arah lain saat melawanku. Denganku, Go Seo Geok, pergi kau ke neraka. Go Seo Geok pun bergerak dan melancarkan serangan ke arah Jin Sohan. Namun Jin Sohan dengan mudah membloknya dan bergerak cepat menyerang balik dengan serangan tusukan terus dan terus. Go Seo Geok yang terpojok berkata dalam hatinya. Sial, padahal itu hanya tusukan biasa. Aku tidak percaya aku hampir tidak bisa menahannya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dan dengan sekuat tenaganya, Go Seo Geok melancarkan serangan ke arah Jin Sohan. Jin Sohan yang melihat itu, melancarkan serangannya juga dan membuat benturan antara senjata mereka. Dan tak diduga, senjata Go Seo Geok patah atas benturan tersebut. Lalu Jin Sohan mengarahkan senjata kipasnya ke arah leher Go Seo Geok dan berkata, Go Seo Geok, hentikan bawahanmu. Go Seo Geok pun marah, tapi ketika melihat sorot matanya Jin Sohan, dia menyadari kalau kekuatannya berbeda jauh.
Go Seo Geok yang gemetar ketakutan berteriak kepada bawahannya untuk berhenti bertarung. Go Seo Geok berkata kembali, untuk menyarungkan senjata mereka. Mereka yang melihat pemimpinnya dikalahkan hanya bisa mengikuti perkataannya, dan menyarungkan pedangnya kembali. Jin Sohan yang melihat anak buahnya yang sudah tidak bertarung, berkata kepada Go Seo Geok. Go Seo Geok, aku akan terus menghormatimu sebagai hukum faksi unortodoks Chang'an. Akan tetapi, kau berada di bawahku. Mulai sekarang, faksi unortodoks Chang'an akan menjadi bagian dari faksi unortodoks Shenyang. Apa kau akan menerima tawaran itu, atau kau memilih untuk mati? Go Seo Geok pun ketakutan saat mendengar perkataan Jin Sohan, lalu menjatuhkan pedangnya yang patah dan berkata, "Saya akan melayani di bawah Anda." Jin Sohan pun meninggalkan Go Seo Geok sambil berkata, "Kirim semua bawahanmu kembali. Tunggu bersama para eksekutifmu di penginapan Songha." Jin Sohan lalu bertanya kepada mantan murid Great Demoness, apakah mereka terluka? Dan mereka pun menjawab baik-baik saja. Dan mereka pun kembali ke penginapan. Beberapa waktu pun berlalu, Go Seo Geok dan para eksekutifnya berkumpul di suatu ruangan. Para eksekutif itu berkata, apa kita akan benar-benar melayani di bawah dia? Ini masih belum terlalu terlambat. Sebelum kita kembali ke sini, saya bertanya dengan para bawahan yang mengintai area, tapi pasukan faksi unortodoks Shenyang masih belum ada di sini. Pemimpin faksi, jika dia datang sendirian berarti ini akan menjadi kesempatan terakhir kita. Kami akan mengikuti keputusan Anda. Go Seo Geok berkata, kita tidak akan bisa mengalahkan dia bahkan jika kita menyerangnya bersama. Karena dia sendiri bahkan masih belum menggunakan kekuatan penuh saat bertarung denganku tadi. Mereka yang mendengar itu terkejut, dan Go Seo Geok meneruskan perkataannya. Aku sempat melihat dua pedang di balik jubahnya. Dia bertarung melawanku menggunakan kipas besi bahkan tanpa kedua pedangnya. Dan ini hasil dari pertarungan itu. Benturan terakhir yang menghancurkan lenganku. Dan tidak hanya dia, kita sendiri bahkan tidak mampu mengalahkan murid-murid si iblis wanita itu. Mereka yang menyadari hal tersebut hanya bisa merenung dan meminta maaf. Go Seo Geok berkata kembali, aku tidak menyalahkan kalian. Aku hanya mengatakan kepada kalian kalau mereka jauh lebih kuat dari kita. Dan di waktu yang bersamaan Jin Sohan datang dengan berkata, apa kalian sudah selesai dengan pertemuan strateginya? Aku sudah mencoba untuk bisa penuh pertimbangan dan memberi kalian lebih banyak waktu. Tapi aku tidak yakin jika waktunya cukup. Pemimpin faksi Go, apa kau sudah mendapat kesimpulan? Go Seo Geok menjawab, saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Bukankah kami belum memutuskan untuk melayani di bawah faksi unortodoks Shenyang? Jin Sohan membalas, kau tadi mengatakan bahwa kau akan menyerahkan faksi unortodoks Chang'an. Tapi aku mengerti bukan itu yang kau mau. Karena itu aku memberimu waktu untuk berkumpul dengan para eksekutifmu untuk membahasnya. Go Seo Geok yang akhirnya menyadari perkataan Jin Sohan marah dan berkata dalam hatinya. Dia memberi kami waktu untuk berkumpul dan membahasnya. Apa dia memberi kami kesempatan untuk menyerang dia bersama? Jin Sohan berkata kembali, aku mengerti seberapa kesal jadinya kalian. Karena itu aku ingin memberi kalian kesempatan. Karena aku juga tidak merasa enak. Bahkan jika aku mengambil orang-orang yang tidak bersedia memberikan hatinya kepadaku. Di mana aku bisa menggunakan mereka? Go Seo Geok dan para eksekutifnya yang mendengar perkataan Jin Sohan terkejut. Jin Sohan meneruskan perkataannya kembali. Jadi, tidak apa bagi kalian semua untuk menyerangku bersama. Jika itu keputusan kalian maka lakukan saja, ambil senjata kalian dan kembali ke sini. Aku akan menunggu kalian di sini. Tapi ingat ini dalam pikiran kalian. Fakta bahwa kalian masih di sini adalah karena aku mengampuni nyawa kalian. Aku tidak akan mengampuni nyawa kalian untuk kedua kalinya. Go Seo Geok pun ketakutan dan berkata dalam hatinya. Dia bukan seseorang yang bisa kukalahkan. Baik itu dalam kekuatan ataupun strategi. Go Seo Geok lalu berkata. Bagaimana kami harus memanggil Anda mulai sekarang? Jin Sohan menjawab, pemimpin trup. Go Seo Geok berkata kembali. Saya, Go Seo Geok, dan faksi unortodoks Chang'an. Bersedia akan mengikuti Anda, pemimpin trup Jin Sohan. Dan diikuti oleh para eksekutif yang akan menjadi bawahan Jin Sohan juga. Next kita lanjut di part selanjutnya.
Terima kasih.